Sekarang kita bahas 10 jenis NPK berdasarkan peruntukannya. Pertama adalah NPK seimbang. Yang namanya seimbang ya sahabat tani kan artinya setara, benar nggak? Sama rata. Maka NPK seimbang artinya NPK yang kandungannya sama rata. Contoh dari NPK seimbang misalnya NPK 16, 16, 16. Kemudian NPK 15, 15, 15, 17, 17, 17, 21, 21, 21, dan lain sebagainya. Intinya semua angka grade fertilizer-nya itu sama. Dan ngomongin soal grade fertilizer, bagi Anda yang belum tahu, maka kode yang ini ya sahabat tani yang menunjukkan grade fertilizer. Dan penjelasan detailnya sudah saya paparkan pada video yang ini. NPK seimbang pada dasarnya bisa diaplikasikan pada semua fase tanaman. Namun, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman kita, maka NPK seimbang bisa kita tambahkan dengan pupuk tunggal lainnya, misalnya urea pada saat masa vegetatif, atau kita tambahin pupuk majemuk misal MKP ya sahabat tani, buat pengaplikasian kocor pada saat masa generatif. Atau pupuk KP misalnya, untuk menambahkan unsur hara lainnya juga. Kemudian yang kedua yaitu NPK yang tinggi N dan K namun rendah P-nya. Dan contohnya pada merek NPK Mutiara Grower dengan grade fertilizer yaitu 15, 09, 20 plus TE. Kemudian NPK Pusri dengan grade fertilizer 13, 6, 27, 4. Kemudian Yaramila Winner dengan grade fertilizer 15, 09, 20 plus MG dan S plus TE. Kemudian NPK Goldnya DGW dengan grade fertilizer 16, 10, 18. Kemudian NPK Boosternya DGW dengan grade fertilizer 12, 6, 22 plus TE, dan varian-varian lainnya. Jenis NPK ini biasanya dipakai pada masa generatif tanaman pada saat musim kemarau, karena pada saat musim kemarau tanaman lebih banyak membutuhkan unsur hara nitrogen dan kalium, serta unsur hara mikro juga. Makanya biasanya jenis ini, biasanya ya sahabat tani, ada embel-embel TE-nya di belakang grade fertilizer-nya. Dan buat Anda yang belum tahu, TE itu singkatan dari trace element atau unsur hara mikro. Kemudian yang ketiga yaitu NPK tinggi kalium, seimbang nitrogen dan fosfornya. Misal NPK Kepomas dengan grade fertilizer 12, 11, 20. NPK Pelangi dengan grade fertilizer 12, 12, 17, 2. Kemudian NPK Super Volume dengan grade fertilizer 20, 20, 25. Atau NPK Granularnya Mahkota dengan grade fertilizer 12, 12, 17, 2 plus TE. Jenis NPK ini biasanya kita aplikasikan pada saat tanaman mulai masuk masa generatif sampai tanaman mau panen gitu ya sahabat tani. Kemudian yang keempat yaitu NPK tinggi nitrogen dan fosfor namun rendah kaliumnya, dan biasanya ada plus magnesiumnya juga. Contoh dari NPK jenis ini yaitu NPK Compound Cap Bunga Merah dengan grade fertilizer yaitu 15, 15, 6, 4. Mengingat NPK ini ada magnesiumnya, maka biasanya diaplikasikan pada tanaman yang punya kadar rendemen dan juga kadar lemaknya. Dan contoh tanamannya misalnya kelapa sawit, kakao, nilam, tanaman bunga yang menghasilkan wangi-wangian, dan lain sebagainya. Dan NPK jenis ini biasanya diaplikasikan pada fase vegetatif. Dan untuk masa peralihan sampai masa generatifnya, maka bisa menggunakan NPK yang kelima, yaitu NPK seimbang namun punya kandungan magnesium. Misal merek NPK Pelangi khusus kakao dengan grade fertilizer yaitu 14, 12, 16, 4. Di mana 4-nya adalah unsur magnesium. Nah, ini bisa diaplikasikan pada masa peralihan sampai masa generatif untuk yang punya kadar rendemen atau kadar lemak. Dan biasanya kebanyakannya masih mencampurkan lagi dengan pupuk yang mengandung fosfor dan kalium lainnya juga buat meningkatkan kadar fosfor dan juga kaliumnya. Kemudian NPK yang keenam yaitu NPK dengan kadar nitrogen yang tinggi sementara fosfor dan kaliumnya yang lebih rendah. Misalnya pada merek NPK Mutiara Sprinter dengan grade fertilizer 20, 10, 10. Dari namanya aja Sprinter ya sahabat tani yang artinya pelari kencang, maka pupuk NPK ini memang dikhususkan buat memacu pertumbuhan pada fase vegetatif tanaman. Kemudian NPK yang ketujuh yaitu NPK yang rendah nitrogennya dan tinggi seimbang fosfor dan kaliumnya. Misal pada merek NPK Profesionalnya Merauke dengan grade fertilizer 9, 25, 25. NPK jenis ini biasanya dipakai pada fase generatif pada saat musim hujan. Karena pada fase generatif musim hujan, maka tanaman tidak terlalu membutuhkan unsur hara nitrogen dan lebih banyak membutuhkan unsur hara fosfor dan kalium. Dan ini tuh baru aja kita bahas ya sahabat tani pada video yang ini. Dan silahkan buat Anda yang belum nonton, maka cari aja ya sahabat tani di channel ini, ada kok videonya silahkan. Dan biasanya jika intensitas hujannya tinggi, maka NPK jenis ini pengaplikasiannya dengan metode tabur tugal aja, atau metodenya tuh pembenaman buat mengurangi banyaknya air yang kita masukin pada tanah pertanian kita. Kemudian NPK yang ke-8 yaitu NPK yang tinggi fosfor namun rendah nitrogen dan kaliumnya. Misal pada merek Mahkota Fertilizer yang punya grade fertilizer 16, 20, 12. NPK jenis ini biasanya kita pakai pada masa vegetatif tanaman yang membutuhkan kadar fosfor paling tinggi. Kemudian NPK yang ke-9 yaitu NPK dengan pola yang menurun. Contohnya pada produknya NPK Pak Tani dengan merek NPK Padi yang punya grade fertilizer 21, 14, 7 plus 2 MgO plus 2S plus TE. Jenis NPK tipe ini sama seperti NPK Sprinternya Merauke, yaitu diaplikasikan pada masa vegetatif tanaman. Namun bedanya NPK jenis ini tuh kita berikan terkhusus untuk Anda yang ngasih pupuk dasarnya hanya sedikit atau bahkan tidak sama sekali menggunakan pupuk dasaran yang berunsur hara fosfor. Dan NPK yang ke-10 yaitu NPK dengan pola turun naik. Contohnya Fertila NPK dengan grade fertilizer yaitu 28, 6, 13 plus 3 MgO plus TE, atau NPK Kujang dengan grade fertilizer yaitu 30, 6, 8. Kegunaan NPK ini juga diaplikasikan pada fase vegetatif tanaman, namun bedanya dengan pupuk yang sebelumnya tadi ya sahabat tani, yaitu NPK jenis ini diberikan jika sebelumnya tanaman sudah diberikan pupuk dasar yang berfosfor tinggi gitu ya sahabat tani. Nah, itu tadi jenis-jenis NPK yang perlu Anda ketahui. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi Anda, dari semua NPK ini, mana sih kira-kira yang saya pakai buat tanaman saya? Maka saya jawab ya sahabat tani, sesuai
sesuaikan aja tanaman apa yang Anda tanam dan fase apa tanaman Anda. Jadi ya sahabat tani, pada fase vegetatif maka tanaman lebih banyak membutuhkan unsur hara makro seperti nitrogen dan fosfor. Sementara pada fase generatif tanaman lebih banyak memerlukan unsur hara fosfor dan kalium. Maka tinggal sesuaikan aja ya sahabat tani. Misalnya nih, Anda nanam cabai misalnya dengan usia tanaman masih masuk masa vegetatif dan Anda mau melakukan pemupukan pertama misalnya. Jika Anda sebelumnya sudah memberikan pupuk dasaran yang ada kandungan fosfor slow release-nya dan Anda juga sudah memberikan pupuk organik sebelum tanam, artinya pada saat pemupukan pertama Anda tuh nggak perlu lagi memberikan NPK yang tinggi kadar fosfornya dan juga ada kadar TI-nya itu nggak perlu lagi ya sahabat tani. Maka misalnya Anda bisa kasihkan NPK Kujang dengan grade fertilizer 3068 atau NPK Sprinter yang grade fertilizer-nya 20 10 10 atau NPK 15 atau 16 yang Anda tambahin sedikit pupuk urea atau pupuk nitrea, itu juga bisa ya sahabat tani. Kemudian misal lagi buat dasaran nih, Anda sudah aplikasikan misal pupuk organik padat, kemudian pupuk berfosfor, kemudian Anda tambahin lagi PGPR yang isinya itu ada bakteri penambat nitrogen dan pelarut fosfor. Dan buat Anda yang belum tahu PGPR, silahkan tonton di sini ya sahabat tani. Maka buat susulannya Anda bisa gunakan NPK 16 16 16 atau 15 15 15 karena kebutuhan nitrogen dan fosfor tadi itu sudah didapat dari PGPR. Atau NPK 16 nya tadi itu Anda bisa tambah dengan magnesium sulfat. Itu juga bisa ya sahabat tani buat